Nah, di tahun pertama itu pada saat saya kuliah, IPK saya itu nggak sampai 2, Bang. Jadi kalau misalnya kita ditanya sama dosen tuh kita masih bisa sembunyi-sembunyi di belakang kawan gitu. Kita nggak punya kemampuan gitu. Jadi masuk sekolah ya kayak nggak ada niat yang betul sungguh-sungguh gitu. Syederalun, Miftah Zikri merupakan putra kelahiran Lok Sumawe 15 Januari 1988. Saat ini ia telah menetap di Australia dan telah menjadi warga negara dengan julukan Negeri Kanguru tersebut. Putra lulusan SMA Negeri 1 Lok Sumawe ini juga telah mencatatkan diri sebagai lulusan Strata 2 atau S2 dari salah satu universitas di Inggris. Miftah juga saat ini menjabat sebagai Ketua Diaspora Global Aceh, Chapter Australia. Dalam program 1 jam bersama Diaspora, Miftah menceritakan pengalaman dirinya dari kuliah sampai menyelesaikan kuliah. Disebutkan, pada awalnya ia sulit kuliah karena perbedaan budaya, sampai dirinya memilih duduk di bangku paling belakang. Namun, karena tekad besar dan pantang menyerah belajar, Miftah berhasil keluar dari zona nyaman sampai berhasil lulus. Syederalun, untuk mengenal lebih dekat dengan Miftah Zikri, simak bincang dalam program 1 jam bersama Diaspora dengan judul Miftah Zikri, putra kelahiran Lok Sumawe pemilik startup di Australia, yang dipandu Samsul Azman, editor Serambi On TV, Rabu, 6 Juli 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Australia. Disiarkan langsung melalui fanpage Serambi Indonesia Group serta YouTube Serambi On TV. Tapi abang bisa sampai kuliah sampai ke Inggris, bang. Itu bagaimana bang ceritanya, bang? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita bilang perjuangannya tidak semudah yang kita maksudnya seperti yang saya ceritakan gitu ya, loncat-loncat gitu. Itu pada saat proses dari satu stone atau ke satu pijakan ke pijakan yang lain itu banyak tantangannya gitu. Jadi pertama mungkin saya ceritakan pada saat saya awal di Presiden University. Alhamdulillah saya di sana mendapatkan beasiswa. Jadi apa namanya orang tua alhamdulillah uh, mengizinkan, kemudian saya melanjutkan studi di sana, kemudian alhamdulillah mendapatkan beasiswa di Presiden University. Itu tantangannya luar biasa, Bang. Jadi pada saat awal masuk saya itu kan di Aceh mungkin kita tahu lah apa namanya indikasi daripada tsunami dulu kan 2004, kemudian juga kita konflik berkepanjangan. Dari tingkat pendidikan kita juga mungkin sangat rendah pada saat waktu itu, terutama banyak banyak liburnya gitu, Bang ya. Kemudian akses pada saat tahun 2004 itu kan banyak yang terputus gitu, Bang. Jadi terus terang dalam perjalanan pendidikan saya pada saat SMA itu butuh tantangan, Bang, untuk masuk ke dalam universitas gitu. Jadi pada saat masuk ke kampus itu yang menjadi tantangan terbesar adalah bahasa Inggris, Bang. Jadi masuk ke sana itu program kuliahnya dengan bahasa Inggris. Kemudian textbook atau buku bacaan yang biasa kita gunakan juga menggunakan bahasa Inggris karena mahasiswanya juga bercampur, Bang. Jadi ada mahasiswa dari Indonesia sendiri, juga ada mahasiswa dari internasional. Jadi kita dipaksa gitu, di force untuk apa namanya belajar dalam bahasa Inggris. Nah, tantangan pertama pada saat masuk itu adalah di situ, Bang. Jadi mungkin karena kita pas dari Aceh, kemudian nggak latihan kita berbahasa Inggris yang apa namanya yang sehari-hari gitu ya. Kemudian di tahun pertama itu adalah awal-awal tahun yang sangat mengguncang hati saya gitu, Bang. Jadi saya adalah orang Aceh pertama yang kuliah di situ. Kebetulan nggak ada teman sama-sama dari Aceh. Kemudian pada saat apa namanya kuliah merasa minder karena nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Kemudian cultural shock juga karena beda budaya, bertemu dengan orang berbagai macam karakter gitu. Nah, di tahun pertama itu pada saat saya kuliah, IPK saya itu nggak sampai 2, Bang. IPK saya nggak sampai 2. Dari 8 pelajaran yang saya ambil itu 6 diantaranya bukan
A, B, C, D, tapi F bang, fail, atau gagal. Jadi hanya 2 pelajaran yang alhamdulillah lulus, itu pun nilainya C plus sama C minus gitu bang. C plus sama C minus, kemudian IP saya tuh saya ingat sekitar 1,07 gitu bang. Dan saya rasa alhamdulillah dosen mungkin pada saat itu ngasih 2 C plus dan C minus itu karena mungkin kasihan gitu ya. Karena daripada fail semua, daripada nanti pulang atau bagaimana ya, akhirnya diberilah 2 itu. Tapi alhamdulillah bang, di tahun pertama itu saya mencoba mengintrospeksi diri gitu kan. Apa yang menjadi kendala saya sehingga saya mendapat nilai yang begitu rendah gitu dibandingkan teman-teman saya yang pada saat itu mendapatkan nilai yang bagus gitu, padahal mereka mungkin dalam waktu belajarnya itu nggak sebanyak saya gitu bang. Jadi saya coba terus belajar, pada saat belajar mungkin teman-teman ajakin yuk main futsal, main basket, segala macam, tapi nilai mereka bagus gitu bang. Jadi alokasi waktu yang saya gunakan untuk belajar itu nggak efektif gitu. Tapi teman saya dengan mengalokasikan waktu yang sedikit, dia bisa dapatkan IPK yang baik. Jadi di tahun pertama itulah tahun yang sangat mengguncang. Kemudian saya menangis bang di tahun pertama itu. Jadi saya telepon sama orang tua. Pada saat itu orang tua saya, rumah, ibu saya itu adalah yang paling berjasa lah dengan ibu saya, yang mensupport saya sehingga alhamdulillah dengan doa beliau saya bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Jadi waktu saya telepon rumah saya, ibu saya bilang gini, jangan berhenti, jangan pulang ke Aceh. Jangan pulang ke Aceh, kemudian coba terus secara maksimal, sungguh-sungguh, insya Allah ada jalan. Rumah di sini, di Aceh, insya Allah mau doakan. Jadi alhamdulillah dengan semangat dari doa orang tua, saya coba bang. Tapi dalam yang tahun semester kedua, itu saya tidak tidak ingin mengulang kisah di semester pertama. Jadi ada introspeksi diri, evaluasi diri, kira-kira kesalahan saya di mana gitu. Jadi pentingnya kita untuk melihat diri kita sendiri, apa sih yang telah membuat kita tuh gagal gitu. Jadi alhamdulillah saya merasakan pada saat tahun pertama itu guncangan yang berat itulah saya tidak bisa masuk ke dalam culture-nya mereka gitu bang. Jadi bahasa Inggris saya nggak bisa, kemudian kalau misalnya masuk ke kelas itu duduk paling belakang, gitu kan. Jadi kita merasa yang paling minder, sehingga kita tidak percaya diri, kemudian kita tidak berani mencoba, akhirnya ya begitu hasilnya. Karena kan kalau duduk paling belakang di kuliah itu kan paling nyaman bang, paling enak tuh kan. Soalnya area interaksinya itu paling rendah gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya sama dosen tuh kita masih bisa sembunyi-sembunyi di belakang kawan gitu. Tapi implikasinya adalah interaksi berkurang bang. Jadi tekanan nggak ada gitu kan. Masuk sekolah atau kuliah jadi kayak pressure-nya nggak ada. Tapi kita nggak punya kemampuan gitu. Jadi masuk sekolah ya kayak nggak ada niat yang betul sungguh-sungguh gitu. Karena sifat yang takut, minder, kemudian nggak percaya diri. Bang. Jadi di tahun kedua alhamdulillah saya coba berubah. Karena saya sudah tahu IP saya jelek, jadi ya ngapain tanggung-tanggung, kalau misalnya kita mau jelek ya jelek terus sekalian gitu kan. Kalau misalnya kita mau malu sekalian, karena kita nggak bisa, maka kita belajar. Jadi di hari pertama semester kedua bang, saat masuk kelas saya duduk paling depan. Karena meja dosen itu di situ saya duduk. Saya pakar diri saya untuk dalam posisi itu, sehingga apa yang terjadi, pressure-nya tinggi bang, tekanannya tinggi. Karena interaksinya banyak, karena kan di depan dosen, jadi kita sering disuruh bang. Disuruh ini, suruh itu gitu. Jadi terus terang kita jadi nggak ngantuk kan kalau misalnya masuk kelas, walaupun kita misalnya nggak ngerti, tapi karena sifat tekanannya itu kita merasa wake up gitu ya, terbangun gitu kan. Jadi alhamdulillah kan strategi itu saya pakai di semester kedua, IPK-nya naik gitu. Kemudian dari 1 bisa dapat jadi 2,8. Kemudian setelah itu saya semester ketiga saya naik lagi jadi 3 dan seterusnya bang. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah berani mencoba gitu bang. Walaupun misalnya ada tekanan, tidak berani, karena sifat takut itu kan sifat yang sangat manusiawi gitu bang ya. Karena sifat yang untuk mempreventif ya, untuk yang menjaga malu, menjaga defensif lah seperti itu ya. Jadi saya coba lawan situ ya alhamdulillah di semester berikutnya
dan apa namanya perubahan nilai juga terjadi gitu Bang.